Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin bagi keluarga kami. Terima kasih untuk hari yang indah serta nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala perkataan, tindakan, pikiran, kelalaian ataupun perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus, dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Pembacaan Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6 dan ayat 16 sampai dengan 18, dengan perikop hal memberi sedekah, berdoa dan berpuasa. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini, Rabu 2 Maret 2022, kita merayakan Rabu Abu. Rabu Abu adalah awal masa Prapaskah atau masa puasa yang merupakan masa pertobatan untuk meninggalkan keterlekatan kita pada hal duniawi, kebiasaan dosa, dan kita berbalik kepada Tuhan Yesus. Penandaan dengan abu di dahi merupakan ungkapan pertobatan. Abu juga adalah simbol kematian. Maka, abu mengingatkan kita akan kerapuhan kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari debu. Ingatlah manusia bahwa engkau terbuat dari debu dan kembali menjadi debu. Dapat kita baca pada Kejadian 3 ayat 19. 3 hal utama yang perlu kita lakukan sebagai bentuk ulah tapa ialah berpuasa atau berpantang, berdoa, dan bersedekah. Berpuasa atau berpantang membantu kita menguasai hawa nafsu kita, nafsu makan dan nafsu lainnya, sehingga kita menjadi lebih bebas melakukan kehendak Allah. Berdoa membantu kita dekat dengan Allah dan mengenali kehendaknya. Dan beramal merupakan ungkapan pertobatan melawan kecenderungan memiliki secara berlebihan dan sebagai sarana membantu sesama yang membutuhkan. Ketiga ulah tapa ini merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Ya Allah yang Maha Rahim, limpahkanlah berkat-Mu atas kami pada masa awal puasa ini, masa tobat ini, agar ungkapan pertobatan dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.